Ada kriminalisasi tuh di sini. Iyalah, baru tersangka doang. Polisi ya wajar ngomongin tersangka tuh bener. Tapi kan habis itu kan ada gelar perkara. Masyarakat mau lihat, ya kan, gitu. Dan supaya apa? Supaya langsung ke pengadilan. Kan lebih enak kalau udah masuk ke pengadilan, terang benderang. Hal-hal yang gue paling tunggu nanti di persidangan. Hakim tanya kepada Dr. Gladys, Dr. Gladys, atas dasar apa Anda ingin memberikan uang 4M itu? Dr. Gladys bilang apa dong? Cuma-cuma? Tidak mungkin. Pasti bilang, saya ingin memberikan uang 4M itu karena beliau telah menemukan barang kosmetik saya yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya. Nggak bahaya kah dokter? Hah? Nggak bahaya? Dokter ini rada-rada ya. Sudah tahu kau salah, kau pun melaporkan diri. Berarti akhirnya masyarakat tahu kalau kau selama ini jual jarum suntik. Kita harus hargai Nikita bahwa Nikita itu adalah korban di sini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri, ada apa sebenarnya, bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Tapi Nikita masih punya upaya hukum untuk lolos dari perkara ini. Yang pertama, lakukanlah restorasi justice supaya persoalan bisa didamaikan, dicabut perkara dan selesai. Yang kedua, ada upaya hukum yang bisa membebaskan Nikita Mirzani adalah lewat pra-peradilan untuk menguji bahwa apakah status tersangka disandang kepada Nikita itu sudah sah, sudah memenuhi prosedural atau tidak secara administratif hukum. Karena apapun dari lidik, sidik sampai di penetapan tersangka udah pasti prosesnya akan berjalan. Tetapi apapun itu, MK memberikan ruang kepada tersangka untuk melakukan yang namanya upaya pra-peradilan, dan itu sering kami lakukan. Toh kalau upaya peradilan ternyata ada putusan bahwa penetapan tersangka tidak sah, Nikita dengan sendirinya bisa bebas dari status tersangkanya. Ini pemerasan atau penyuapan, Pak? Jadi begini teman-teman, kalian yang harus kalian pahami, pemerasan dengan penyuapan itu beda. Dari pasal pun beda. Pasal pemerasan itu pasal 368. Pasal penyuapan itu pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Pemerasan itu ada ancaman, ada kekerasan, ada paksaan dari orang yang mau memeras. Terus kita bahas dulu persoalan Nikita Mirzani. Katanya dia memeras. Pertanyaannya, apakah dia memaksa, apakah dia mengancam, apakah dia menggunakan kekerasan? Kalau jawabannya enggak, ya hati-hati. Itu pertama. Yang kedua, suap itu terjadi kesepakatan atau pemberian terhadap pejabat atas untuk tugas yang di luar daripada wewenangnya atau tugasnya, disepakati supaya dimudahkan. Paling gampangnya kayak gratifikasi lah, itu namanya suap. Jadi antara pemerasan dan penyuapan itu beda. Terkait kasus Nikita Mirzani, saya nggak pernah bilang persoalan saya di Dr. Reza, saya nggak pernah bilang saya di kubu Nikita Mirzani, enggak. Kita lihat nanti persidangannya. Tapi kalau memang dituduhkan Nyai, bahwasannya Nyai itu memeras, nanti kita lihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Persoalan penetapan tersangkanya, kepolisian menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, itu dasarnya kan 2 alat bukti. Kalau kepolisian merasa 2 alat bukti itu cukup untuk menetapkan tersangka, ya mana-mana aja. Makanya Nyai, saya bilang dia paham. Kenapa dia paham? Karena dia bilang, ya udah biasa aja. Kalau kalian mau tahan, kalian mau tetapkan tersangka, gak apa-apa. Nanti kita lihat di persidangan apa yang akan terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi pemerasan dengan penyuapan, gampangnya kalian pahami, di dalam penyuapan itu ada kesepakatan, itu pemberian. Pemerasan ada kekerasan, ada ancaman, ada paksaan, kayak gitu. Seluruh kebohongan Dr. Reza Gladys akan terbongkar saat proses gelar perkara dan proses pengadilan nanti. Meskipun telah ditetapkan tersangka, tetapi masih banyak pihak yang meyakini Nikmir tidak bersalah dan akan segera terbebas dari jeratan hukum. Pihak Nikita Mirzani meyakini bahwa bukti yang dimiliki akan membuat dirinya beserta asistennya yang bernama Mail akan bebas. Pihak Nikmir juga menyuruh pihak Reza Gladys agar berhati-hati karena semua boroknya akan dibongkar di persidangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu?
di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena Doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini, gitu. Ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi itu di sini. Jadi yang Doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri, ada apa sebenarnya. Karena Doktif melihat bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Harusnya kalau saya jadi Nikita Mirzani, saya lebih baik memilih melaporkan skincare tersebut daripada menerima 4 miliar. Saran saya, kembalikan aja uang itu, kemudian fight aja gitu. Dan pihak kepolisian tidak usah urus yang begini, karena ini menyangkut keperdataan. Ya, karena adanya permohonan pertemuan dan persetujuan, bukan maling atau menggelapkan seperti masih banyak perkara-perkara lainnya yang itu orang ketipu gara-gara hackers yang membuat rekening habis, yang itu lebih diutamakan daripada mengurus uang yang 4 miliar punya skincare tersebut. Kalau mau netralnya diselidiki lagi apakah benar skincare itu melanggar undang-undang, melanggar POM, adanya suntikan dan lain sebagainya. Doktif juga mencium adanya kriminalisasi dalam laporan yang dibuat oleh Dr. Reza Gladys kepada Nikita Mirzani. Pasalnya, Doktif mengungkap dalam proses pelaporan tersebut ada proses yang terlihat janggal. Doktif meminta kepada Kapolri Listio Sigit dan Presiden Prabowo Subianto agar mengawal dan mengawasi kasus skincare ini. Pasalnya, Doktif khawatir kasus ini menjadi peluang bagi oknum skincare nakal dan oknum aparat penegakan hukum untuk mengambil keuntungan pribadi dalam kasus ini. Dikabarkan bahwa dalam waktu dekat akan ada gelar perkara kasus dugaan pemerasan Reza Gladys oleh Nikita Mirzani. Proses ini adalah proses yang ditunggu-tunggu oleh netizen agar terlihat secara jelas apakah benar ada bukti pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Banyak pakar hukum yang meragukan bahwa Nikita Mirzani bisa dikenakan pasal pemerasan, karena tidak ada satupun bukti Nikita Mirzani melakukan pengancaman kepada Reza Gladys. Justru yang terjadi sebenarnya adalah bukti Reza Gladys yang memaksa untuk menyuap Nikita Mirzani agar produknya yang berbahaya tidak dibocorkan oleh Nikmir.